Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Rhoma Irama, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama adalah seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor berdarah Sunda yang dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara. Beliau dijuluki sebagai Raja Dangdut karena kontribusinya yang besar dalam membentuk, mempopulerkan dan memajukan musik dangdut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan dangdut ke level nasional dan internasional melalui karya-karya musik yang menggabungkan unsur Melayu, Bollywood, dan Barat. Selain itu, beliau juga sukses sebagai aktor dalam berbagai film musikal. Banyak penghargaan bergengsi telah diterimanya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Karir musiknya dimulai pada akhir tahun 1960-an ketika bergabung dengan Orkes Melayu Purnama. Pada awal tahun 1970-an, beliau membentuk Soneta Group dan meraih puncak kejayaan pada dekade 1970-an hingga 1980-an. Sejumlah penghargaan nasional maupun internasional diraihnya sepanjang dekade 1970-an hingga 2019. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama lahir dan besar di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Karir musiknya dimulai dari panggung nasional di berbagai daerah di Indonesia dan kemudian berkembang hingga ke mancanegara, termasuk Singapura, Malaysia dan Jepang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama menjadi legenda karena konsistensi, dedikasi, dan kreativitasnya dalam membangun musik dangdut. Beliau tidak hanya menciptakan lebih dari 1000 lagu, tetapi juga memperjuangkan agar dangdut diakui sebagai identitas musik Indonesia yang bernilai budaya tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Rhoma Irama meraih kesuksesan melalui kerja keras dalam membentuk Soneta Group, menciptakan lagu-lagu yang memadukan nilai hiburan sekaligus pesan moral, serta mempersembahkan musik yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Melalui inovasi dan pengaruhnya, dangdut menjadi bagian penting dari budaya populer Indonesia. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Rhoma Irama lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Beliau memulai perjalanan musik sejak akhir tahun 1960-an dengan bergabung bersama Orkes Melayu Purnama. Dari pengalaman ini, Rhoma Irama mulai merintis elemen-elemen baru dalam musik dangdut yang pada awalnya merupakan perpaduan musik Melayu dengan sentuhan budaya lokal. Pada awal tahun 1970-an, Rhoma Irama membentuk Soneta Group, sebuah kelompok musik dangdut yang kemudian menjadi ikon nasional. Gaya musik yang dibawakan oleh Soneta Group unik karena memadukan unsur musik Barat, Bollywood, dan Melayu. Inovasi ini menjadikan dangdut semakin populer dan diterima oleh masyarakat luas. Pada masa puncak ketenarannya, khususnya pada dekade 1970-an, Rhoma Irama dijuluki Raja Dangdut. Tidak hanya berkiprah di dunia musik, Rhoma Irama juga menapaki jalur film dengan membintangi berbagai film musikal yang memperluas pengaruhnya di masyarakat. Tema-tema lagu yang beliau ciptakan seringkali mengandung nilai moral, pesan keagamaan, serta ajakan untuk hidup lebih baik. Hal ini membuat karya-karyanya memiliki kedalaman makna selain hiburan. Penghargaan yang diterima oleh Rhoma Irama sangat banyak dan beragam. Pada tahun 1971, beliau menjadi juara pertama lomba menyanyi tingkat ASEAN di Singapura.
Sepanjang dekade 1970-an, beliau memperoleh banyak penghargaan berupa piringan emas atas penjualan kaset yang mencapai angka fantastis. Pada Agustus tahun 1985, majalah Asia Week menobatkannya sebagai Raja Musik Asia Tenggara. Pada tahun 1992, majalah Entertainment di Amerika Serikat mencantumkan Rhoma Irama sebagai The Indonesian Rocker. Prestasi internasional terus berlanjut. Pada tahun 1994, beliau menandatangani perjanjian dengan Live Record Jepang untuk menerjemahkan dan merekam ratusan lagu ciptaannya dalam bahasa Inggris dan Jepang, agar bisa dipasarkan secara internasional. Berbagai penghargaan lain seperti Anugerah Dangdut Indonesia, Anugerah Musik Indonesia, Lifetime Achievement Award, serta pengakuan dari Museum Rekor Indonesia menambah daftar panjang dedikasinya terhadap musik dangdut. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan album Begadang sebagai salah satu dari 150 album terbaik sepanjang masa dan memasukkan Rhoma Irama dalam daftar 25 artis terbesar Indonesia sepanjang masa. Rhoma Irama juga tercatat sebagai pencipta lagu dangdut terlaris dengan lebih dari 1.000 lagu. Selain itu, nama Rhoma Irama diabadikan sebagai nama piala untuk 6 kategori instrumen musik dangdut. Berdasarkan survei Reform Institute tahun 2008, Rhoma Irama bahkan menempati peringkat tertinggi dibandingkan dengan penyanyi atau grup musik populer lain seperti Ungu, Peter Pan, Iwan Fals, dan Dewa 19. Penghargaan terakhir yang beliau terima antara lain Muslim Choice Award tahun 2018 dan Anugerah Dangdut Indonesia tahun 2019. Pelajaran hidup atau nilai positif. Dari perjalanan hidup Rhoma Irama dapat diambil pelajaran bahwa kerja keras, ketekunan, dan inovasi mampu membawa seseorang menuju keberhasilan yang gemilang. Beliau tidak hanya menghibur masyarakat melalui musik, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan yang relevan. Keberhasilan yang dicapai menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi, keyakinan terhadap karya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Rhoma Irama mengajarkan bahwa musik dapat menjadi sarana edukasi dan dakwah yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Nilai positif yang dapat dipetik adalah semangat pantang menyerah, keberanian untuk berinovasi, dan kepedulian terhadap pesan moral dalam karya seni. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai,
serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.